Ayat itu sebenarnya kan dalam tafsir itu berarti tanda. Jadi kalau ayatullah itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena dalam Al-Qur'an sendiri Allah, mengatakan wa min ayatihi itu banyak, ada 5 kali wa min ayat. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan termasuk langit dan bumi, termasuk Allah ciptakan manusia dari pasangannya. Kemudian secara khusus dalam surah Az-Zariyat 20:21 itu Allah tegaskan wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun gitu. Di bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Adanya Allah. Kan banyak orang kadang-kadang masih belum percaya dengan Allah. Itu orang yang ateis lah ya. Nah, kita yang percaya ini juga masih agar lebih mantap lagi. Di sekitar kita itu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang memang tidak bisa dibuat manusia. Seperti tanaman, tumbuh-tumbuhan. Pabrik mana yang bisa bikin buah lengkeng, pohon lengkeng, dan seterusnya. Nah, orang harusnya kembali bahwa ada yang menciptakannya. Nah, kita tinggal bertanya, siapa yang menciptakan? Jawabnya kan di Al-Quran sudah ada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau diterjemahkan segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Tapi secara tafsir itu diartikan segala puji bagi Allah, penata, pengatur, pencipta, penguasa, pemilik alam semesta ini. Kan sudah tertata dengan baik. Ada yang warnanya kuning, ada yang merah. Nah, yang nata itu loh, nggak gampang itu. Allah begitu menata, begitu rapi, termasuk bukit ini yang ada di mana nih, di daerah Perigen ini. Siapa yang menata seperti ini? Kan orang harusnya kembali kepada Allah. Nah, kemudian di dalam dirimu sendiri itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Secara khusus di dalam surah Ali Imran 190 juga dikatakan Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Oh, ini di ayat ini jelas sekali. Ini kalamullah. Ya, cuma orang kadang-kadang tidak memperhatikan, hanya membacanya saja. Kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ardh. Di dalam penciptaan langit dan bumi. Sering kadang-kadang orang yang merasa pure reason, berpikiran secara murni pikiran saja, dia tidak mengakui Tuhan. Ada kan yang ateis, karamata. Yang ada itu yang ada, yang tidak ada yang tidak ada gitu, gaib. Tapi Allah memberikan informasi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam, la ayatil lil ulil albab. Itu ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keberadaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Kan kelebihan manusia itu kan cuma akal, cuma difungsikan apa enggak. Manusia kalau nggak berakal ya apa bedanya dengan yang disindir oleh Allah, hewan, sapi, kambing, ayam itu. Kemudian di situ tegaskan orang yang berakal itu, yang menggunakan akalnya itu, yang memahami ayat-ayat Allah itu adalah ciri khasnya ada 2. Yang pertama, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia ingat kepada Allah, pencipta alam semesta ini yang menata. Makanya kalau makan lengkeng, ingatlah itu ciptaan Allah dari pohon yang kecil, kemudian berbuah, kemudian rasanya manis. Demikian juga duren. Di sini ada duren, nonton siapa yang buat durinya jangel itu ya, pabrik manapun. Termasuk kembang-kembang, ada yang wanginya seperti ini. Yang semuanya harus jujur diakui, itu tidak bisa ditiru, diciptakan oleh manusia. Pabrik manapun, sekolah dimanapun. Nah, orang itu selalu ingat kepada Allah di saat dia berdiri, duduk, berbaring, atau kapan saja dia ingat sama Allah. Tidak salah kan di dalam Islam itu kita dianjurkan untuk sholat 5 waktu itu supaya minimal dalam spasi waktu itu kita ingat sama Allah. Aqimis sholat dzikri, dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Kemudian ciri khas yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang menggunakan akalnya itu memikirkan tentang kejadian langit dan bumi ini. Akhirnya orang yang seperti ini menyimpulkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah ya Rabbana, pengatur alam semesta ini, tidak ada satupun ciptaanmu yang batil, tidak ada satupun ciptaanmu yang salah.